Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini sama-sama kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala dan panjang umur dalam rangka kita akan mengadakan aksi nyata yang akan dipaparkan oleh Ibu Hikmah. Terlebih dahulu kita buka acara ini dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan acara aksi nyata ini berjalan dengan lancar. Bihadzinnya wal kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk tertibnya akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan atau doa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat kegiatan inti yaitu pengantar tujuan diskusi, kesepakatan diseminasi, yang ketiga konsep inti disiplin positif atau keyakinan kelas dan sebagainya. Acara terakhir yaitu penutup. Adalah kita buka acara ini, tadi sudah kita buka bersama. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin jarak berdiri. Hadirin diharap duduk. Marilah kita dengarkan sambutan dari wakil kepala sekolah yang tadi disampaikan oleh Ibu Sugino SPD. Padanya kami terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hikmah sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Pelamampang 05. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini, yaitu dalam rangka untuk
membantu ataupun mendukung daripada teman kita yaitu Ibu Hikmah dalam rangka untuk melakukan yaitu budaya positif yang nantinya akan diterapkan atau dimasukkan ke aksi nyata. Baiklah, berkaitan dengan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bu Hikmah nanti, saya hanya akan sedikit memberikan bentuk dukungan yaitu untuk Bu Hikmah dan juga teman-teman semuanya yang ada di sini supaya betul-betul Bu Hikmah bisa lebih semangat dalam melaksanakan yaitu CGP tahun 2024 ini yaitu di angkatan ke-10. Semoga kedepannya Bu Hikmah bisa seperti Ibu Vita yang sudah sukses dan sudah lulus ya. Kemudian akan menyusul yaitu guru-guru muda yang ada di sini yaitu ada Pak Alan, Pak Edi, kemudian ada Bu Tina, ada Bu Ami, kemudian Bu Rahma, ada Bu Ijur, ada Bu Rosa, ada juga Bu Yanti sebentar lagi akan pensiun Pak. Jadi mengiring doa saja untuk saya, Bu Yanti dan juga Pak Ishak. Berkaitan dengan budaya positif di sini, ya. Budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan yang tertuju kepada anak, ya, supaya anak bisa berpikir kritis ke depannya, kemudian memiliki tanggung jawab, ya, sehingga dalam pembelajaran pun dia tahu tanggung jawab, kapan harus belajar, kapan harus main, dan kapan harus bisa yaitu menyesuaikan tugas-tugas yang lainnya. Dengan adanya budaya positif di sini mengajarkan kepada kita guru sebagai pengajar di sini untuk selalu bisa memberikan dukungan penuh kepada putra-putri kita, anak didik kita supaya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif. Di antaranya ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian ada pembiasaan olahraga yang selalu didampingi, dibimbing oleh Bapak yaitu Alan dan juga Bapak Edi serta wali kelas masing-masing. Kemudian ada pembiasaan makan bersama. Di situ mengajarkan kita yaitu bahwa kita bisa hidup sehat dan kita mengajarkan juga bahwa dengan makan bersama berarti tahu apa sih yang dimakan teman kita, ya? Ada yang bawa, ada yang tidak. Kemudian kita bisa berbagi bersama. Nah, disitulah kita mengajarkan kepada anak untuk bisa tahu, yaitu keadaan teman di sekelilingnya, ya. Bisa bergotong royong, saling berbagi makanan, ya. Itu sudah sangat bagus sekali yang sudah dilakukan di SD 05 ini. Ada juga pembiasaan-pembiasaan tentang tadarus yang dilakukan sebelum belajar, dari membaca Al-Fatihah kemudian sampai surat Ad-Duha, dilanjutkan dengan yaitu doa-doa yaitu harian. Itu sangat luar biasa dan alhamdulillah sudah dilakukan. Saya lihat tiap-tiap kelas sudah melakukan semua. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah senantiasa membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak kita sehingga anak-anak kita kedepannya memiliki pribadi yang diharapkan, yaitu supaya menjadi anak yang berakhlakul karimah, yaitu memulai dari kecil pembiasaan yang baik itu nantinya akan dibawa sampai nanti dewasa bahkan sampai kalian kubur. Dengan kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menempel di hatinya, di pikirannya, di pribadinya, di perilakunya, di perkataannya, bahkan ke sikap-sikapnya. Itu adalah sangat luar biasa. Boleh anak pintar, tetapi kalau pintar tidak diikuti dengan sikap perilaku yang baik,
itu akan menjadi buah bibir, menjadi buah pembicaraan. Tetapi ketika kita melihat anak yang biasa-biasa saja, tetapi kelakuannya baik, pribadinya sangat luar biasa, penyayang, kemudian bisa tahu bagaimana dia bersikap, itu adalah acungan jempol yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dari sekaranglah kita terus Bu Hikmah, yaitu mengajak, ayo teman kita yang belum, Bu Hikmah sekarang menjadi penggerak di sekolah ini, yang akan menggerakkan sekolah ini, yang saya katakan sebelumnya bisa menjadi sekolah yang lebih berwarna, karena ada guru penggerak yang hebat, yang bisa terus mendampingi, membimbing anak-anak, kemudian mengajak, menggerakkan teman-temannya supaya terus berjuang demi kebaikan SD kita Pelano 5. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Pokoknya Bu Hikmah, kami guru-guru di sini, yaitu insya Allah akan selalu mendukung. Yang penting Bu Hikmah jangan lepas komunikasi, terus komunikasi dengan kita, kemudian berikan yang terbaik juga untuk anak-anak kita, guru-guru kita juga, ya Bu Hikmah ya. Semoga kedepannya Bu Hikmah bisa sukses, apa yang akan dicita-citakan Bu Hikmah menjadi tercapai, kemudian menjadi betul-betul guru penggerak yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Baik Bu Hikmah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu Guru atas segala kesalahan kami, kekurangan kami. Semoga kita selalu dilimpahkan yaitu kesehatan, panjang umur, murah rezeki, berkah buat kita SDP Lamampang Keluarga Besar 05. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Mudah-mudahan menjadi bekal buat Bu Hikmah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara berikutnya yang ketiga, paparan dari Ibu Hikmah ya, langsung. Untuk itu mari kita ikuti paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Hikmah. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang rekan-rekan sejawat guru-guru SDN Pelano 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu untuk mengikuti pemaparan saya pada hari ini. Pemaparan saya hari ini adalah diseminasi aksi nyata budaya positif. Adapun tujuan pada hari ini, tujuan diseminasinya, di sini saya ingin membagi ilmu yang saya dapat selama pelatihan CTP untuk pada teman-teman tentang bagaimana metode pendidikan yang berfokus pada penguatan budaya positif dan menyebabkan pengetahuan praktik baik dalam mendukung pertumbuhan positif generasi muda. Dan kita berbagi share sedikit tentang budaya positif yang pernah saya dapatkan di pembelajaran CTP yang saya ikuti. Oke. Dalam diskusi ini biasa ada kesepakatannya. Saya ingin rekan-rekan aktif dalam diskusi. Jika sini penggunaan HP dengan bijak, ya itu nggak saya kan. Tapi selama diskusi dan bertanya bergantian, kita di sini saling sharing, ya. Ya, di sini juga ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa,
Kita sebagai guru harus memberikan solusi bagi siswa. Guru berperan sebagai teman. Untuk yang pertama kita diskusikan pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu dengan pernyataan yang pertama, bahwa memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Setuju. Jika Anda teman-teman setuju, saya ingin tahu alasannya. Ya. Adakah teman-teman mempunyai alasan mengapa mengatakan bahwa kalian setuju dengan pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Untuk kita bisa berpendapat. Terima kasih Bu Ikma. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ketika siswa berprestasi, maka biasanya guru itu memberikan reward kepada siswa tersebut agar siswa tersebut semakin bersemangat dan menjadi inspirasi juga bagi peserta didik lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pita. Jadi ini dapat meningkatkan motivasi anak. Ya, motivasi anak dalam belajar karena mendapat reward ya. Oke, untuk yang kedua, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Oke, Pak Alan, gimana pendapatnya? Terima kasih, Pak. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Itu menurut saya setuju karena pada dasarnya kita di sekolah ada yang namanya peraturan, di mana ketika melanggar peraturan itu tidak ada konsekuensinya. Bukan kita menghukum, tetapi tujuannya untuk mendisiplinkan siswa. Gitu. Jadi saya setuju tentang pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Alan. Ya, ini ada korelasinya ya. Dengan hukuman itu dapat membuat siswa lebih disiplin. Yang pendapat ketiga, kita sebagai guru harus memberikan solusi bagi siswa. Setujukah Bapak dan Ibu dengan pernyataan ini? Setuju. Oke, Bu Julia, gimana pendapatnya? Pendapat saya mengenai kita sebagai guru harus memberikan solusi bagi siswa. Tentunya guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Hal ini harus memberikan solusi apa yang akan dicapai, sehingga kita harus mengetahui sejauh mana melalui asesmen kekurangan kelebihan siswa kita, sehingga kita bisa membantu. Jadi kalau guru harus memberikan solusi, itu benar sekali. Terima kasih Bu Julia. Ya, kita sebagai guru yang memberikan solusi bagi siswa. Oke, untuk pernyataan nomor 4, guru berperan sebagai teman. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Oke, Bu Yanti, bagaimana pendapatnya Ibu Yanti? Guru berperan sebagai teman, sehingga anak-anak bisa lebih dekat lagi dengan guru. Namun sedekat apapun kita tetap menjaga jarak antara anak-anak dan guru supaya kita mempunyai wibawa yang baik. Anak pun harus tahu bahwa mereka berteman dengan gurunya, bukan berteman dengan teman sekolahnya. Jadi tetap menjaga sopan santun dan rasa hormat kepada gurunya. Namun kita memperlakukan anak, jangan setiap hari anak itu tegang dengan tingkah laku kita. Jadi sekali-sekali memang kita wajib
menjadi teman mereka, sehingga mereka bisa mencurahkan segala apa yang menjadi pemikiran mereka bisa diceritakan kepada gurunya, baik itu masalah pribadi maupun masalah sekolah. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu Yani. Ya, kita sebagai guru memang wajib salah satunya berperan sebagai teman dan sebagai tempat curhat anak-anak. Ya, di sini ada budaya positif, ya, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ada di sekolah. Ya, perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang ada di sekolah. Budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi mempunyai nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang seperti tadi Pak Kepala Sekolah bilang bahwa anak-anak akan menjadi anak yang mempunyai pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Contohnya di sini ada penyambutan, 3 penyambutan. Di sini ada budaya positif. Tentunya setiap hari Senin diadakan gerakan anti bullying, ya, yang diturut sama guru-guru kita sekalian bergantian, ya. Nilai-nilai positif apa saja, Bapak Ibu contohnya? Ya, yang ada di sekolah itu nilai-nilai positif apa saja, Pak Bu contohnya. Ada yang bisa memberikan contoh? 5S Bu. Bu Pita apa aja? Yang sudah sekolah kita terapkan yaitu budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan juga ketika bertemu dengan rekan guru atau tamu, kita sudah membiasakan salam dan menyapa. Masih banyak yang lainnya juga nih Bu, yang lainnya apalagi ya, kita tanya kepada guru-guru yang lain. Selain 5S, ada yang mengundamakan Pak Edi Di kelas atau di sekolah nih Bu? yang di kelas, dia di kelas, iya Pak Edi yang di kelas kemana? Oke, kalau yang di kelas kebetulan pada kelas 4 kemarin Pak Umar itu sudah menerapkan budaya positif, yaitu lost and found. Jadi barang apapun yang hilang ketika ada di dalam kelas itu disimpan pada kotak kehilangan. Jadi siapapun barang yang hilang nanti bisa ditemukan di kotak tersebut. Itu merupakan salah satu contoh budaya positif juga. Dan kebetulan juga kita di sekolah secara keseluruhan juga membuat lemari kejujuran. Nah, lemari kejujuran juga salah satu perwujudan dari budaya positif, yaitu bagi siswa-siswi yang barang-barangnya hilang atau menemukan barang-barang yang hilang bisa disimpan di lemari kejujuran, dan bagian kehilangan juga bisa dicek barang-barang tersebut apakah ada di lemari kejujuran atau tidak. Seperti itu Bu. Terima kasih. Berarti di sekolah kita sudah menerapkan contoh dari nilai-nilai positif ini ya, dengan 3S juga dengan ada lemari kejujuran. Oke, di sini ada konsep utama budaya positif, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Itu adalah konsep utama dari budaya positif. Pertanyaannya di sini, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Ada yang
Baik, terima kasih Bu Iqma. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Pentingnya menciptakan suasana positif agar anak-anak bisa nyaman di lingkungan, biar anak-anak itu bisa menghargai teman-temannya. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Ustaz. Ya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat tentang pentingnya mencipta suasana positif di lingkungan Bapak dan Ibu. Bu Rahma, gimana? Terima kasih Bu Iqma. Jadi apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Jadi dampak positifnya itu sangat penting sekali karena menghargai satu dengan yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahma. Nah, intinya pentingnya itu adalah membuat anak nyaman di dalam lingkungan sekolah. Oke, di sini ada definisinya. Disiplin positif. Konsep disiplin positif adalah menghilangkan gagasan bahwa hukuman fisik atau hukuman lainnya adalah cara terbaik untuk mengubah perilaku buruk seorang anak. Disiplin positif berfokus pada hal-hal yang mendorong anak untuk mengubah perilaku buruk menjadi perilaku yang baik untuk kehidupan anak di masa depan. Ya, dari definisinya disiplin positif. Ya. Makna kata disiplin ini ada Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat dan berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Ya, berarti disiplin itu berasal dari dalam diri kita atau dari luar diri kita. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal. Ya, di sini ada profil pelajar Pancasila, ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar mandiri. Ini yang kita harapkan kepada anak-anak murid kita. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Menurut Dan Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menurut Dan Goshen tentang perilaku manusia. Nah, sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nanti kita akan tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi atau restitusi. Di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Nah, hukuman. Tadi kita sudah membicarakan tentang hukuman. Ternyata hukuman itu adalah identitas gagal. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu dari hukuman. Ya, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan,
murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, terus ada restitusi. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini juga ada ya. Sebenarnya ada berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Kalau dalam hukuman, kalau dalam konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ya, restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid anak membenci peraturan. Murid anak menghormati peraturan. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, kalau hukum itu nilainya negatif ya, kata-katanya negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ya, kalau konsekuensinya dia lebih netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi, dia kalimatnya lebih positif, ya lebih baik, lebih istilahnya lebih sopan. Apakah hal yang ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Mode paksaan, stimulus respon, teori kontrol. Mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Itu ya perbedaannya hukuman, konsekuensi dari restitusi. Nah, di sini ada hukuman juga. Murid belajar menyembunyikan kesalahan, hukuman. Konsekuensinya anak belajar taat peraturan, restitusinya anak murid belajar memecahkan masalah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Itu hukuman. Konsekuensinya kehilangan hak waktu tidak seorang diri, time out, penahanan, detention. Restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, sudah diketahui masuk akal, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman itu dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan anak atau murid, dibuat oleh murid kalau restitusi. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensinya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka dalam berpikir restitusi murid dan anak. Di sini ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, bersifat sementara dari guru, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan maupun kata-kata. Kalau konsekuensi bersifat sudah direncanakan atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dapat diukur misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah perbedaan-perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada perbedaannya. Di sini ada kasus murid terlambat ketika upacara, hukumannya guru memberikan hukuman hormat bendera selama 1 jam, berdiri di depan kelas selama KBM. Terusnya guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan
murid menghargai peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membuat murid menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaannya ya. Kalau hukuman itu lebih condong ke guru ya, karena memberikan hukuman. Kalau konsekuensi itu ada dari pernyataan, ada dari peraturan yang kita buat. Kalau kita melanggar bagaimana? Restitusi itu adalah kita tidak menjudge orang begitu saja, tapi kita harus mencari asal mulanya apa. Hukuman atau konsekuensi di sini nanti di sini ada ini ya, nanti di sini ada ibu atau bapak dilihat ini apakah hukuman atau konsekuensi dari pernyataan yang ada di sini. Pencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimatnya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, ada pernyataan pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, 100 kali ya, karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Karena kenapa dia disebut konsekuensi? Statement ya. Nomor yang pernyataan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Ya. Dan nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, konsekuensinya karena dia mencoret ya. Murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi kan cuma pakai enggak di itu, cuma tidak pakai sepatu kan? Iya, enggak pakai sepatu. Tidak menggunakan. Tadi kan enggak suruh ngapa-ngapain. Bertelanjang kaki sepanjang hari. Ya enggak pakai sepatu sih. Konsekuensi atau hukuman? Lebih contoh mana? Kalau saya lebih kalau hukuman itu fisik, perbuatan fisik gitu. Mamanya nggak pakai sepatu terus suruh lari-lari di siang hari gitu kan, panas kan, gitu hukuman. Kalau telanjang kaki kan bisa dia tidur di kelas kok. Ya, tapi dia konsekuensinya kalau nggak pakai sepatu hitam, konsekuensi. Ini udah ucapin. Ya, Sesuai peraturan sesuai peraturan berarti konsekuensinya ya. Ya, konsekuensinya karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Ya, itu kan. Jadi kita bisa membedakan hukuman dan konsekuensi ya. Misalnya hukuman itu bagaimana, konsekuensi itu kan berdasarkan kesepakatan kita ya. Misalnya kalau misalnya kelas kita ibu misalnya anak berapa ya kan, itu konsekuensinya. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang hukuman. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan menghukum. Ya, motivasi dalam diri atau intrinsik itu dihukum oleh penghargaan.
Ya, sebuah pelanggaran aturan seringkali dilakukan anak untuk memenuhi kebutuhan dan penguasaan atau power. Restitusi merupakan upaya perbaikan diri siswa yang diwadahi oleh sang guru dengan lebih memahami alasan siswa melakukan sesuatu. Guru melakukan restitusi dengan penuh cinta dan kasih. Dengan memahami anak, maka anak juga merasakan dipahami oleh guru, merasa diperhatikan dan merasa disayang oleh guru. Itu restitusi. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Apakah perbedaannya? Bu Ido tentang keyakinan dan peraturan. Menurut pendapat saya, keyakinan kelas berarti adalah suatu image yang ditimbulkan, yang dimunculkan, bahwa kita memiliki keyakinan bahwa dengan kelas yang bersih, maka belajar nyaman. Dengan kelas yang tertib, maka pembelajaran kondusif. Berbeda sekali dengan peraturan yang memberikan satu aturan yang menegaskan bahwa kelas harus bersih. Itu belum diyakini sebelumnya oleh seluruh siswa, sehingga masih banyak mungkin pelanggaran-pelanggaran mengenai kebersihan. Mungkin itu salah satunya, Ibu. Ada tambahan mungkin atau mungkin salah. Baik, terima kasih. Baik Bu, mencoba jawab ya Ibu Hikmah. Keyakinan kelas saya setuju juga dengan Ibu Ijut bahwa seluruh siswa meyakini ya Bu dan menyepakati bahwa keyakinan kelas yang dibuat harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun berbeda sekali dengan peraturan kelas. Sering sekali kalau peraturan kelas itu guru yang bikin peraturannya, tidak sering sekali juga tidak memiliki kesepakatan atau tidak terjadi kesepakatan dengan peserta didik seperti itu. Terima kasih. Ya, itu perbedaan antara keyakinan dan peraturannya. Peraturan berarti lebih guru ya, lebih berperannya yang membuatnya dibandingkan dengan keyakinan. Atau keyakinan itu yang membuatnya, yang membentuknya itu antara guru dan murid. Ya, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas. Peraturan kelas dilakukan tanpa adanya persetujuan oleh pihak yang harus melaksanakan murid. Keyakinan kelas persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid yang selanjutnya akan ditaati bersama. Itu perbedaannya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu mengajak warga kelas untuk berpendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati bersama, mencatat semua pendapat atau masukan di papan tulis atau di kertas warna-warni, menyusun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, mengevaluasi kembali pendapat yang sudah dicatat. Jika semua warga kelas telah sepakat dan menyetujui keyakinan kelas, kemudian seluruh warga kelas menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas ditempel pada tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Itu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contoh perbedaan kalimat pada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, ya contohnya dilarang datang terlambat. Ya, kalau keyakinan kelas hadir tepat waktu. Ya, kalau dilarang mengejek dan bertengkar. Keyakinan kelas saling menghormati dan menyayangi. 3. Contohnya dilarang memotong pembicaraan guru. Ya, angkat tangan sebelum berbicara. Peraturannya dilarang mencontek. Ya, keyakinannya selalu bersikap jujur. Peraturan dilarang buang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelasnya buang sampah pada tempatnya. Ya, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Nah, posisi kontrol guru, posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kita sebagai guru, kita posisinya seperti ini.
Ya, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi kita sebagai teman, posisi kita sebagai pemantau, dan posisi kita sebagai manajer. Ya, sebagai penghukum, contohnya misalnya patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, biasanya kita tanpa kita sadari di kelas kita seperti itu. Ya. Ya, itu ya contohnya. Dengan membuat rasa bersalah. Ini kata-katanya, contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Biasanya kita berbicara pada anak, di mana kita menginginkan anak itu seakan-akan dia bersalah telah berbuat sesuatu yang tidak baik. Misalnya dia main-main di kelas atau berbuat yang tidak baik pada temannya, kita bicara mendekati anak. Kelas tinggi biasanya begitu. Iya. Kalau kelas rendah juga bisa. Iya, kelas rendah juga bisa. Ya, untuk masa bersalah. Ya, mereka kadang-kadang kalau kita itu mereka bersalah, tapi memang kalau kelas rendah itu untuk berbicara langsung itu memang agak sulit ya. Belum mengerti kalimat. Tapi kalau tadi yang dia kita sebagai penghukum dia ngerti, karena biasanya guru kalau sebagai penghukum itu intonasi suaranya udah ketahuan, ya kan? Aku menjudgment anak. Ya, tapi kalau guru bersalah ini kadang-kadang kita ngomongnya gimana, tapi dia merasa aku kok salah seperti itu ya. Ya, ini termasuk kontrol guru ya yang 5 itu. Teman, nah, tadi yang sudah bicara tentang teman. Guru bisa sebagai teman. Nah, di sini ada contohnya ya, pembicaraan. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Kita juga sering melakukan di kelas. Tanya, kamu kalau bicara guru pasti nunggu guru sudah menerangkan. Seperti itu seakan-akan kita bicara dengan teman. Seperti itu ya, maupun kita tidak sadari ya. Jadi kalau anak kecil kita rayu-rayu, kita mendekati. Tapi kalau untuk kelas besar, kalau Bu Pita gimana? Bu Pita bagaimana kalau Bu Pita berperan sebagai teman untuk anak yang bermasalah di kampung Bu Pita? Biasanya kalau guru sebagai teman, kita ngobrolnya lebih kepada suasana yang lebih santai ya Bu, memberikan pengertian atau pandangan-pandangan kepada mereka, lalu lebih lebih friendly ya Bu ya, lebih friendly. Kita di sini sebagai pemantau ya, kita memantau ini untuk kata-katanya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Kita biasa kalau ada orang bermasalah, anak murid kita bermasalah, biasa kita melihat, memantau gimana kondisinya, gimana perkembangannya ya. Bu Suki gimana kalau Ibu sebagai pemantau di dalam kelas Ibu jika ada anak yang bermasalah? Ada anak yang aktif ya Bu Sugi ya. Gimana tuh Bu Sugi? Baik, terima kasih Bu Hikmah. Keterkaitannya dengan pemantau ketika terjadi di kelas. Kadang-kadang anak itu ada aja ulangnya, ya Pak Alan ya. Ya, ada yang aktif, kemudian ada yang diam. Ketika kita sedang menerangkan pelajaran, kemudian anak usil juga banyak. Nah, tugas kita sebagai guru, ya sebaiknya kita mengingatkan. Nah, ayo perhatikan dengan baik. Sekarang ini kan sedang diterangkan pelajaran. Nanti ketika ada tugas, supaya bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Ya, di sini dulu sudah ya. Mana dia? Menulis kelas ya. Nah, di sini juga ada contoh kata-katanya. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini
intinya jika kamu berbagai hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kita guru sebagai manajer memanage semuanya ya. Bagaimana pendapat Palang jika Palang sebagai manajer dengan sekretarisnya tinggal tunjuk sekretaris. Iya, guru sebagai manajer. Terima kasih Bu Hikmah. Di sini memang guru itu harus serba bisa dan salah satunya itu memanage kelas, bagaimana kita membuat peraturan, bagaimana peraturan itu kita sepakati, konsekuensi ketika kita melanggar peraturan itu apa, kemudian juga bagaimana tata kelasnya, bagaimana tata letak meja, kursi, kemudian juga bagaimana kita menjadwalkan piket supaya keadaan kelas bersih, nyaman, dan juga dapat membantu kegiatan belajar mengajar di kelas. Itu sih Bu. Terima kasih tentang ininya tadi yang 5 itu tentang posisi kontrol guru ya, sebagai penghukum, sebagai penghukum merasa bersalah ya. Ya, lanjut. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar masing-masing ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, kekuasaan, power. Ya, kita langsung aja. Ya, bagus banget tadi ya. Sekarang kita langsung aja ke segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, di sini ada kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu buat satu-satunya pernah melakukan ini. Ya, ini kalau kita punya kasus di kelas, di mana misalnya ada anak yang datangnya siang, terlambat terus, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk mengetahui masalah yang dia hadapi. Oke, di sini ada proses 3 tahapan didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, dan teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi internal. Ya, segitiga itu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ya, tadi identitas gagal hukuman, identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, pernyataannya membuat kesalahan suatu yang wajar. Nanti kita misalnya umumnya murid yang mempunyai masalah ya, kita sedang dalam proses menstabilkan identitas. Jadi kita mengajukan pertanyaan, memang namanya manusia pasti pernah membuat kesalahan, itu hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ya, di sini misalnya ada anak yang datangnya siang terus, ya. Nah, di sini kita tidak menjudgment itu anak, tapi akan menanyakan, ya, menanyakan
kan kesalahan sesuatu itu wajar, manusia tidak ada yang sempurna. Ya, di sini kita akan memperbaiki. Tujuannya restitusi itu untuk memperbaiki sesuatu yang kurang baik menjadi ke arah yang baik. Nah, ini contohnya, saya sedang berbicara pada anak-anak, ya, anak, ya, validasi tindakan yang salah, ya, tadi identitas, sekarang validasinya. Pada saat prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan, pertanyaan, disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ya, kalau kita menghukumkan, suara kita langsung pada intinya, ya, dengan intonasi yang keras. Tapi di sini tidak, ya, restitusi ini kita tidak boleh bersuara yang menakutkan anak, yang membuat anak menjadi tidak berani berbicara. Ya, karena kalau anak tidak berani berbicara, apa yang kita inginkan untuk memperbaiki mereka menjadi sulit. Ya, di sini pernyataan atau pertanyaan sampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Kita mendekati anak, kita ajak bicara. Ada pertanyaan, kamu bisa aja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ya. Kita sebagai guru biasanya akan berdialog, ya, berbicara dengan anak yang bermasalah, seperti itu. Ya, ya, walaupun kita tidak sadari, pernah kita lakukan. Ya, kita ajak bicara anak. Kenapa dia selalu datang siang? Pasti dia mempunyai alasan tertentu. Ya, di sini ya. Ini saya sudah mewawancarai, sebelum saya memang tidak merekod, mewawancari anak-anak yang memang ada spesial di kelas saya, yang di kelas sana adalah anak agrak, yang mana dia memang tidak mau diam di dalam kelas, yang selalu mengganggu temannya kalau sedang belajar, dan untuk menyelesaikannya memang agak lambat, menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Menanyakan keyakinan. Jadi Tonton menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Ya, pernyataannya. Ajukan pernyataan. Sebagai keluarga, terus apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, nanti setelah kita menanya identitas, stabilkan identitas, validasi, terusnya menanyakan keyakinan. Nanti kita itu sudah kita lakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tentunya menanyakan pada anak bagaimana perasaannya, bagaimana perubahan yang mereka dapatkan. Ya, tentunya kita tanyakan ke arahnya mereka mau bagaimana. Ya, intinya kita ingin mereka lebih ke arah yang lebih baik. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk perbaikan masalah. Ya, ini sebetulnya juga kasus ini, misalnya ada kasus, kita tidak berhenti begitu aja, kita tetap memantau sebagai guru pemantau, supaya kita melihat perbaikan ke arah yang lebih baik yang dengan anak-anak yang bermasalah tadi yang kita tangani. Ya, jadi kita tidak hanya menanyakan masalahnya apa, kita validasi, tentunya kita keyakinannya apa, setelah itu kita tidak peduli lagi, tidak, karena ini jangka panjang. Ya, jadi kita mengontrol dan memantau terus seperti itu. Jadi ini ada dari awal tentang budaya positif,
yang tadi saya sudah bicarakan dari awal sampai akhir, yang mudah-mudahan rekan-rekan sedikit banyak sudah memahami tentang budaya positif. Di sini mohon salah satu dari rekan-rekan untuk bisa merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Ya, apa saja yang telah kita pelajari hari ini tentang budaya positif, mohon kesediaannya untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih. Refleksi pada kegiatan ini, semua yang disampaikan dari depan, beberapa dari poin yang disampaikan dan diberikan contohnya sebetulnya sudah beberapa kita lakukan ya Bapak Ibu semuanya ya. Cuma saja ada yang berefeknya terus-menerus dan hanya berefeknya pada saat itu saja. Nah, mungkin kedepannya kita harus menyiapkan refleksi dan tindak lanjut lebih cermat dan lebih cerdas lagi supaya harus apa yang kejadian yang ditampilkan di depan itu tidak terjadi lagi. Karena beberapa dari murid kita memang ya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selalu negatif ya Bapak Ibu semuanya ya, tidak mempunyai budaya positif yang seluruhnya. Nah, untuk itu marilah kita Bapak Ibu semuanya kita cermati, kita refleksikan apa yang sudah di depan, yang sudah kita lakukan, mari tetap kita pertahankan, yang belum sempurna mari kita sempurnakan. Mungkin itu saja Ibu Hikmah, terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas kesimpulan refleksinya, dan terima kasih pada rekan-rekan guru sekalian atas partisipasinya dalam meluangkan waktu selama 1 jam ke depan. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 berterima kasih banyak atas sumbangsinya yang tidak terhingga dalam paparan saya pada hari ini. Sorrynya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya di Zoom dong. Itu langsung. Iya, MC-nya di Zoom. Demikianlah apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Hikmah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kepada kita semua kita mendapat memahaminya. Amin. Selanjutnya acara penutup yaitu doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Haji Komar. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Semoga apa yang telah disampaikan, ilmunya dan solusinya bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam dunia pendidikan, khususnya di SDN Penambang 45. Dirganya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suratul Mustaqim. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah manfa'na bima 'allamtana. Allah manfa'na bima 'allamtana. Allah manfa'na
Acara boleh tutup. Demikian Pak. Demikian videonya. Demikian. Demikianlah acara kelas. Demikianlah acara CGP ya. Diseminasi. Acara diseminasi yang telah kita. Demikianlah paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Hikmah, yaitu budaya positif. Demikianlah aksi nyata diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Hikmah. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini saya akan mereview pertemuan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh rekan sejawat kami, Ibu Hikmah Nur Faridah. Bersama ini kami mendapatkan suatu ilmu baru yang mana kami sebagai staf, pengajar, rekan sejawat mendapatkan banyak pengetahuan bagaimana menciptakan budaya positif di dalam kami mengajar. Budaya positif dalam pendidikan adalah landasan penting di dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung dan memberdayakan beberapa pihak, semua pihak di dalam sekolah. Penerapan budaya positif merupakan pendekatan efektif yang dilakukan melalui segitiga restitusi. Salah satunya tadi yang saya tangkap adalah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah satu hal yang disepakati bersama tanpa suatu penekanan atau tanpa suatu intervensi, sehingga mereka benar-benar menyadari bahwa keyakinan kelas itu dibuat untuk kebaikan bersama. Jadi berbeda sekali dengan dimensi sebuah peraturan. Kalau keyakinan kelas itu kita ambil berdasarkan rasa keinginan untuk menciptakan budaya positif, sehingga kita benar-benar meyakini bahwa keputusan yang kita ambil adalah merupakan hal yang terbaik dan dapat disepakati bersama berdasarkan keyakinan atau kesadaran dari siswa. Terima kasih.